Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengantar matematika diskrit. Yang pertama, pengertian matematika diskrit. Jadi, matematika diskrit atau biasa disebut struktur diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Nah, jadi suatu objek disebut diskrit jika yang pertama terdiri dari elemen yang berbeda atau distinct dan terpisah secara individual, atau yang kedua elemen-elemennya tidak bersambungan atau unconnected. Nah, contohnya himpunan bilangan bulat atau integer. Kemudian lawan dari kata diskrit yaitu kontinu atau menerus, continuous gitu ya. Contohnya adalah himpunan bilangan real. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat discrete versus continue. Jadi, di sini titik-titik tebal yang ada di kurva ini ya, titik-titik tebal ini adalah himpunan diskrit. Sementara kurva mulus, jadi sepanjang kurva mulus ini kan ada bilangannya. Nah, sepanjang kurva mulus ini merupakan himpunan kontinu atau menerus. Nah, jadi diskrit itu hanya satu-satu saja, himpunan bilangan bulat. Satu ini titik yang tebal ini ya, gitu. Tapi kalau himpunan kontinu sepanjang kurva mulus ini, ini merupakan himpunan kontinu atau menerus. Selanjutnya, matematika diskrit atau discrete mathematics, cabang matematika yang mengkaji objek-objek yang nilainya berbeda dan terpisah satu sama lain, sedangkan matematika menerus atau continuous mathematics yaitu cabang matematika dengan objek yang sangat mulus atau smoothie, termasuk di dalamnya kalkulus. Nah, jadi jika kita berbicara matematika diskrit dalam kehidupan sehari banyak sekali kita temui ya aplikasinya. Yang pertama misalnya komputer digital. Nah, komputer digital itu bekerja secara diskrit. Informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit. Kemudian misalnya kamera digital. Kamera digital itu menangkap gambar atau analog, lalu direpresentasikan dalam bentuk diskrit berupa kumpulan piksel atau grid. Nah, jadi ini kan gambarnya ya. Jika kita mengambil gambar, menangkap gambar menggunakan kamera digital, menghasilkan suatu gambar seperti ini. Nah, jadi jika gambar tadi kita representasikan dalam bentuk diskrit, jadinya seperti ini berupa kumpulan piksel atau grid. Nah, setiap piksel adalah elemen diskrit dari sebuah gambar. Beberapa cakupan di dalam matematika diskrit, diantaranya yang pertama yaitu kita akan membahas tentang logika matematika. Nanti masing-masing cakupan yang saya jelaskan di pengantar matematika diskrit ini akan dijelaskan lebih lanjut pada video pembelajaran selanjutnya. Jadi yang pertama ada logika matematika. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang logika matematika, yaitu cabang logika dan matematika yang mengandung kajian logika matematika dan berhubungan erat dengan ilmu komputer dan logika filosofis. Jadi nanti kita bisa berpikir secara logika matematika jika maka, gitu ya. Selanjutnya ada teori himpunan. Nah, himpunan. Teori himpunan adalah teori mengenai kumpulan objek-objek abstrak, ya. Jadi nanti akan dibahas juga tentang himpunan, kemudian pemetaan, gitu ya, hubungan himpunan satu dengan himpunan yang lainnya, himpunan gabungan, irisan, komplement, dan sebagainya. Selanjutnya ada relasi dan fungsi. Relasi kan hubungan ya, hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Relasi dan fungsi ini masih erat hubungannya dengan himpunan. Kemudian ada fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi atau pemetaan adalah relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal atau domain ke tepat satu himpunan daerah kawannya atau kodomain. Kemudian ada induksi matematik. Apa itu induksi matematik? Yaitu salah satu kegiatan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematika. Selanjutnya ada teori bilangan, number theory. Cabang dari matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan mengandung berbagai masalah terbuka yang dapat dengan mudah dimengerti sekalipun oleh bukan ahli matematika.
Jadi nanti akan dibahas tentang apa itu bilangan bulat, kemudian apa itu bilangan real, kemudian jenis-jenis bilangan lainnya. Selanjutnya ada kombinatorial. Nah, mungkin kita sering mendengar kombinasi, permutasi gitu ya. Jadi kombinatorial adalah cabang matematika yang berguna untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menghitung semua kemungkinan susunannya. Kemudian ada rekursif dan relasi recurrence. Relasi rekursi yaitu sebuah formula rekursif di mana setiap bagian dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan satu atau lebih bagian sebelumnya. Sedangkan relasi recurrence ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan counting. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada teori graf. Jadi teori graf ini merupakan cabang kajian matematika yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Selanjutnya ada diagram pohon. Tree diagram ya. Jadi diagram pohon ini merupakan teknik yang digunakan untuk memecahkan berbagai konsep seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas, atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke dalam sub-sub komponen atau tingkat yang lebih rendah dan lebih rinci. Kemudian ada aljabar boolean. Aljabar boolean ini matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Kemudian ada kompleksitas algoritma. Jadi kompleksitas algoritma ini merupakan besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu dan ruang. Nah, ada beberapa contoh penerapan matematika diskrit. Jadi misalnya kita ingin membuat password misalnya ya. Jadi dengan matematika diskrit kita bisa menentukan berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter. Ya. Jadi kalau kita hitung manual satu-satu kan susah ya, banyak ya pasti ya. Jadi susunannya berbeda-beda, dari 8 karakter itu bisa kita buat menjadi password yang berbeda-beda. Nah, dengan matematika diskrit kita bisa menentukan berapa banyaknya kemungkinan jumlah password yang dapat kita buat dari 8 karakter. Kemudian contoh lain, misalnya berapa banyak jumlah kombinasi dari kunci koper yang tersusun dari 3 angka, dari angka 0 sampai dengan angka 9. Ya. Jadi kalau kita punya koper kan ada kuncinya ya, ada passwordnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat kunci koper itu 3 angka, ada angka 0 sampai 9, nah kita bisa menentukan ada berapa banyak jumlah kombinasinya gitu. Kemudian contoh yang ketiga misalnya bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B. Nah, yang bepergian pakai map gitu ya. Nah, kita bisa menentukan nih lintasan terpendek dari suatu kota ke kota lain itu bagaimana. Kemudian contoh lain misalnya kalau kita beli buku ya, kan ada nomor ISBN-nya ya. Nah, bagaimana sih nomor ISBN sebuah buku divalidasi? Kan banyak sekali jumlah bukunya. Nah, nomor ISBN-nya berbeda-beda, ya kan? Bagaimana cara memvalidasinya? Kemudian contoh lain misalnya, dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah kompleks perumahan tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Nah, ya. Kemudian contoh yang terakhir misalnya ada statement makanan murah tidak enak. Makanan enak tidak murah. Nah, apakah kedua pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama? Makanan murah tidak enak. Makanan enak tidak murah. Nah, gitu. Jadi dengan matematika diskrit kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini gitu. Nah, selanjutnya mengapa kita harus belajar matematika diskrit? Nah, yang pertama, untuk mengajarkan berpikir secara matematis. Dengan mengerti argumen matematika, kemudian kita mampu membuat argumen matematika. Gitu. Contohnya misalnya, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Akibatnya, untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Contohnya gitu. Jadi kita bisa
mengerti argumen matematika dan mampu membuat argumen matematika. Kemudian alasan yang kedua, untuk mempelajari fakta-fakta matematika dan cara menerapkannya. Misalnya contohnya ada sebuah Chinese remainder problem ya. Pada abad pertama ada seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Tzu mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Gitu ya. Nah, ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Kalau ada yang bisa jawab silakan jawab pertanyaannya di kolom komentar ya. Selanjutnya, ini jika teman-teman mau menggunakan referensinya, bisa diklik di link ini. Referensinya dari informatika.stay.itb.ac.id. Saya menggunakan modulnya Pak Rinaldi Munir ya, salah satu dosen ITB. Jadi nanti bisa teman-teman download dan pelajari lebih detail di sana. Untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.